A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di subuh atau hari ini Ahad tanggal 24 untuk miladiyah, tetapi sudah berada di tanggal 9 Rabiul Awal atau bulan ketiga dari bulan Hijriyah. Kita sudah melewati bulan Muharram, sudah melewati bulan Safar. Hari ini berada di Rabiul Awal. Kalau bulan Muharram itu budaya dulu, orang lebih banyak ngumpul dengan keluarga karena memang dilarang bepergian. Isinya lebih banyak bercengkrama dengan keluarga, hubungan keluarga itu betul-betul rapat begitu. Kemudian tidak boleh adu domba, tidak boleh, pokoknya bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan sehingga hubungan keluarga tetangga itu betul-betul baik. Lah bagus hubungan di dalam, baru Safar. Safar itu bulan berjalan, artinya begitu ya Pak ya, bulan perjalanan. Jadi tidak boleh terus-terus di rumah, harus keluar, harus bekerja, harus berkunjung. Apalagi kalau dulu berniaga antar negara misalnya kan, harus pergi kemana-mana, dan itu disebut dengan Safar. Walaupun ada yang menyebut lain, Safar itu sunyi, sepi, karena memang orang sudah meninggalkan rumah untuk mencari nafkah gitu. Nah, bulan Rabiul Awal itu disebut dengan musim gugur. Gugur pertama ada Rabiul Akhir, atau jadi musim gugur di timur, terutama daerah Timur Tengah itu, atau musim semi itu 2 bulan yang disebut Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada surah Al-Lahab. Surah ini juga populer, selain memang ayatnya pendek, tetapi ini juga banyak pelajaran, terutama di bulan Rabiul Awal ini. Terkait dengan surah Al-Lahab ini, artinya api yang menyala-nyala begitu ya kan. Nah, ada peristiwa besar sebagai sebab turun ayat ini Bapak Ibu.
Karena memang ketika Rasulullah sebutkan apakah kalian percaya besok akan ada bencana, katanya kan, mereka percaya. Bagaimana kalau saya tanyakan besok kita akan masuk surga atau neraka? Jadi salah satu juru bicara yang paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab itu, oh jadi kali Muhammad engkau ngumpulkan kami di sini hanya untuk ngomong begitu gitu ya kan? Apa kalian percaya ada Tuhan? Bahkan mereka katakan, muncullah, celakalah engkau Muhammad kalau hanya nak mengumpulkan kami untuk memberitahu bahwa Tuhan kami salah, Tuhan engkau benar. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Allah balas dengan ayat ini, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celakalah. Celaka di sini kedua tangan. Kenapa maksud kedua tangan? Ternyata kedua tangan inilah kekuasaan. Jadi Abu Lahab ini selain orator Bapak Ibu, orator, beliau ini juga hobi apa kira-kira itu mengkonsolidasi, apa kira-kira bahasa ini begitu ya kan? Suka mengumpulkan orang, kalau sudah dia kumpulkan diprovokasi, itu keren. Jadi ada orator yang memang lihai mengumpulkan orang, kalau orang sudah terkumpul itu dia yang menghipnotis begitu ya kan, ngomong kemudian orang percaya apa yang dia bicarakan. Nah akhirnya kecelakaan itu tidak kepada Muhammad tetapi kepada Abu Lahab, dan itu merupakan pamannya. Cuma Bapak Ibu, dalam konteks ini kita hubungkan dengan bulan Rabiul Awal. Ternyata Abu Lahab itu dalam riwayat Muslim, walaupun tingkatan sanadnya itu tingkat hasan, walaupun tidak sampai ke doif, diceritakan bahwa beliau itu sangat riang kalau adiknya itu Abdullah itu ayahnya Muhammad begitu ya kan. Nah kemudian Aminah itu sedang hamil Muhammad itu. Jadi dia Abu Lahab ini kalau seandainya begitu ya kan, dia ngomong dengan pembantunya, tolong sampaikan kepada kau awasi kira-kira calon ponakan aku itu yang dalam rahimnya Aminah. Nah nanti kalau seandainya dia lahir lanang, kau hadiahnya aku merdekakan. Terus gitu Pak. Aku merdekakan kau nanti. Sebagai hadiah kau memelihara calon ponakan aku. Kalau dia lanang, maka engkau aku hadiahkan. Karena dulu memang lanang tino itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi terutama yang lanang, kalau lahir lanang itu keren gitu ya kan. Kalau lahir tino itu seolah-olah aib. Bahkan Umar bin Khattab pun berani sampai tega membunuh anaknya sendiri karena dilahirkan dalam kondisi perempuan, ya kan, saking jahiliyahnya waktu itu. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ternyata lahirlah seorang sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikabarkan oleh pembantunya yang nolong-nolong, dikabarkan ternyata memang lahirlah pada saat itu seorang laki-laki. Saking riangnya, kemudian beliau merdekakan pembantunya, merdekakan itu tidak jadi pembantu lagi, langsung menjadi orang merdeka, dan itu luar biasa pahalanya, itu lebih dari sekedar sedekah begitu ya kan. Jadi kalau kita kena hukum kifarat, pertama puasa 2 bulan betul-betul misalnya kan begitu, sampai ada yang kena kifarat. Kalau tidak itu memerdekakan budak. Nah memerdekakan budak itu luar biasa. Atau sama dengan di bawah itu memberikan fakir miskin sekian puluh orang, kira-kira begitu. Nah karena memang berat, ternyata walaupun dikabarkan di sini saya lahab, dia akan menerima api atau masuk ke dalam neraka api yang menyala-nyala. Ini langsung dikabarkan. Abi Lahab itu memang langsung dapat justifikasi dalam Al-Quran dan hadis, juga dikabarkan yang masuk surga ada, yang masuk neraka juga jelas begitu Pak ya. Nah jadi
Ini menjelaskan walaupun ternyata dia itu memang seorang yang memusuhi Muhammad, memprovokasi orang, tidak hanya dia, ternyata sampai istrinya, begitu ya kan? Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu bawa kayu bakar, maksudnya itu untuk kompor, begitu ya. Jadi tidak cukup suaminya, istrinya pula ikut-ikut. Yonian Muhammad itu, begitu ya kan? Jadi kalaupun ada Bapak Ibu suaminya provokator, istrinya kompor, jadi itu. Jadi sebenarnya antara suami istri keluarga itu saling melindungi. Kalau misalnya suaminya provokator, istrinya jangan pula jadi kompor, begitu ya kan? Sebaliknya ya, kalau istrinya kompor, suaminya jangan ikut provokator. Ini keluarga yang suami istri di stempel oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dua-duanya masuk neraka. Tapi ternyata dalam hadis Muslim itu diceritakan ketika Abu Lahab ini sudah meninggal, dan memang bermimpilah salah satu pamannya bahwa beliau itu berdialog seolah-olah dalam mimpinya. Karena dalam Al-Quran mimpi juga ada beberapa tingkatan Bapak Ibu. Ada yang memang boleh kita percaya, ada juga sumbernya adalah setan, ada yang ragu-ragu. Itulah yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam, pada saat dia perintah menyembelih anaknya. Artinya mimpi juga itu tetap ada yang baik, ada yang tidak baik. Termasuk Nabi siapa yang ganteng ini, Nabi Yusuf bercerita tentang mimpi kepada ayahnya. Artinya tetap kita harus yakini posisi mimpi pun ada yang dibenarkan. Maka dalam Muslim itu diceritakan bahwa setiap hari Senin, karena memang Rasulullah itu dilahirkan hari Senin, seorang Abu Lahab itu bercerita kepada sepupunya, dan itu merupakan paman Rasulullah, bahwa setiap hari Senin saya itu kaget, azab kubur saya itu dikurangi. Setiap hari Senin saya dikurangi azab kuburnya. Kemudian ada apa gerangan itu? Kemudian disitulah bercerita seorang pembantunya bahwa pada saat Rasulullah seorang Habibullah dilahirkan, dia itu saking riangnya, bahagia sekali, bukan karena sebagai Muhammad sebagai Rasulullah, tapi karena lanang ini apa itu ponaannya itu, maka dia diringankan karena dia sudah bersedekah, sudah menolong orang pada hari itu. Apalagi kita sebagai pengikut yang memang mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah dari sifat-sifatnya, insya Allah ya sekelas Abu Lahab lah distempel dalam Al-Quran saja tetap ada keringanan Bapak Ibu. Apalagi kita yang alhamdulillah tidak akan pernah lah membenci Rasulullah. Misalnya kan, kalaupun ada sunnahnya yang dikit-dikit kita tinggalkan, kadang-kadang Bapak Ibu banyak yang belum siap gitu tuh. Kalau yang enak-enak sunnahnya galak kita laksanakan. Misalnya sunnahnya apa Pak? Poligami, ya kan? Itu ini gampang bapak-bapak itu nawarkan. Cuma tidak fair juga, karena poligami Rasul itu setelah Rasul menikah sekian puluh tahun, kemudian meninggal Khadijah itu. Nah ini kan kadang-kadang tidak perlu sanggup, begitu sesuai dengan faktanya. Kemudian setelah itu yang dinikahi juga adalah hasil perang, itu wanita-wanita yang memang janda yang banyak anaknya. Kadang-kadang tidak bulu bapak-bapak nih kan, kalau sudah bicara tentang. Ada lagi Rasulullah itu beberapa hari itu dijepit perutnya pakai batu karena memang menahan tidak makan. Sanggup tidak gitu? Tidak sanggup ngambil sunnah itu, maksud saya kan. Jadi sunnah itu seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah, termasuk apa yang dia tetapkan. Jadi Rasulullah pernah dilempar orang giginya tidak balas. Ada tak Pak? Kami anak UIN tuh antara PMI HMI belagu gitu ya kan. Dia ninju aku duluan, aku ninju pula gitu ya. Jadi tidak sanggup. Padahal kalau mau ngambil sunnah akhlak beliau itu kena lempar giginya
ya dia maafkan begitu. Artinya banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, banyak sekali. Ya kan, bahkan Rasulullah itu hanya makan sehari sekali. Bahkan sering karena tidak ada lagi yang mau dimakan, itu ya sudah, ya puasa aja begitu kan. Tapi pas giliran dapat rezeki langsung dia kasih. Nah, jadi semakin banyak dia dapat, semakin dia kasih ke orang. Yang kita kan tidak, semakin banyak dikasih semakin banyak disimpan begitu ya. Jadi semakin pelit kita itu kadang-kadang semakin banyak rezeki. Kalau rezekinya dikit apalagi masih kondisi susah, ya sering kita ungkapkan di sini, ya sampai 100% juga jadi. Dulu jadi mahasiswa ada duit 10.000, melam kita makan gorengan 1.000 seorang, 10.000 itu habis galau. Kelak lagi mikir begitu kan. Karena ternyata dalam kondisi sulit itu Bapak Ibu kita siap bersedekah 100%. Padahal duitnya cuma 10.000 begitu kan. Siap 100%. Tapi pas giliran mulai ada 1 juta, siap ibu-ibu sedekahkan galau-galau itu. Ya kan, mulai mikir-mikir lah. Padahal sama-sama 100% begitu kan. Sama 100%. Nah, oleh karena itu bahkan ketika kita ingin berbagi, belajar dari kisah ayat ini mengajarkan kepada kita orang yang memusuhi Muhammad sekalipun ternyata berbagi dia pada hari beliau lahir karena senang, karena memerdekakan seorang budak, itu tetap diperhitungkan sebagai amal baik walaupun dia sebenarnya tidak mengakui kebenaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya dalam hadis itu yukhaffifu, dikurangi, bukan ditiadakan. Dikurangi, kira-kira selama ini tiap hari biasa itu dihukum demikian dahsyat, tapi setiap hari Senin itu hukumannya dikurangi. Nah, ini menunjukkan betapa keagungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bulan ini adalah bulan solawat. Bulan ini bulan kecintaan kepada beliau, maka mari kita tingkatkan keyakinan kita. Bahkan tidak ada puasa yang Allah perintahkan dan Allah laksanakan. Tidak ada sholat yang Allah perintahkan yang Allah sholat. Ya Bu? Tidak ada Allah perintahkan sedekah dan Allah sedekah. Tidak ada. Tidak ada Allah perintahkan haji dan Allah naik haji. Tidak ada. Termasuk umroh sekalipun. Tapi ketika Allah perintahkan bersolawat, maka Allah dan malaikatnya bersolawat. Surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di Indonesia dari seorang ulama Gus Koyum, masih kakak sepupuhnya jauh karena sama-sama lewat jalur istri, itu dari Ustadz Adi Hidayat. Kemudian Gus Koyum cerita bahwa di Indonesia ini ada seorang ulama yang ahli sholawat. Saking ahli sholawatnya itu tidak berhenti-berhenti. Ternyata dia ini seorang santrinya, ini Habib Al-Maliki, Syekh Al-Maliki yang ada di Mekah, pondoknya itu di Mekah. Beliau itu belajar dan sekarang sudah mendirikan juga pondok di Surabaya. Singkat cerita Bapak Ibu, saking hebatnya kekuatan sholawat itu, tingkat Habib dan beliau keturunan Rasulullah, ulama yang berada di Mekkatul Mukarramah, itu tidak seistiqomah beliau melakukan kekuatan sholawat itu. Jadi ternyata dia ini siang malam tidur duduk, pokoknya itulah selama di pondok. Tapi diberikan kelebihan, setiap ada persoalan dia selalu bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis, kalau kita semua bermimpi dengan Rasul, berarti itu adalah benar, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam, yang wajahnya itu bulat seperti cerah, apa itu, selalu tersenyum, memancarkan cahaya. Kalau dia duduk dekat orang yang tidak perlu ganteng nian tapi berubah menjadi beraurah, kira-kira begitu. Kalau ada musuh nengok selama ini nak bunuh dari belakang, pas nengok wajahnya tidak jadi membunuh, karena memang sejuk sekali. Setiap ketemu ramah tamah yang ada di wajahnya, senyuman, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama beliau itu tapi beberapa ulama tidak menyebutkan langsung bahwa beliau salah satu ulama yang diminta oleh Syekh Al-Maliki ini, ya Muhammad Taifur nama beliau. Kata beliau, coba Anda bersolawatlah. Nanti kalau nanti Anda bertemu dengan Rasulullah dalam mimpimu, tolong cari, karena memang kesulitan di Timur Tengah, di Saudi Arabia itu Bapak Ibu mencari tempat air. Boleh Bapak Ibu juga lacak di YouTube, kemudian di Google. Ternyata ada Bi'rut Taifur. Bi'rut Taifur itu namanya Sumur Taifur. Taifur itu nama orang begitu ya kan? Bi'rut Taifur, Sumur Taifur, yang memang ditunjuk oleh Rasulullah ketika itu di mana kira-kira mau gali sumur yang memang tidak akan pernah kering. Maka ditunjuklah dalam mimpi itu, mengarah ke situ, perjalanannya ke situ, kemudian ditunjuk di situ, dan disitulah didirikan pondok pesantrennya Al-Maliki, ya kan? Ini Syekh Al-Maliki itu, dan sekarang disebut dengan Bi'rut Taifur, sumur yang tidak pernah kering, yang kalau di dekat Ka'bah itu ada Zam-Zam, kemudian di situ juga ada Bi'rut Taifur. Nah, Bapak Ibu, dan itu beliau masih hidup sampai sekarang, santrinya Syekh Al-Maliki. Apa keistimewaannya? Ternyata orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan dirinya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat 3. Satu, akidahnya semakin kuat. Kalimatnya Sallallahu ala Muhammad, berarti dia sedang menyebut Allah. Ala Muhammad berarti satu, imannya nambah kuat. Yang kedua, cinta ke Rasulnya semakin hebat. Yang ketiga, dalam itu ada dia sebagai pengucap, berarti ada cinta segitiga. Cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta dirinya sebagai hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kepada misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu ada 3 sekaligus. Satu, sedang menyebut Allah sebagai Tuhan dan mengakui Muhammad sebagai Rasul dan dirinya sebagai hamba dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keren Bapak Ibu. Jadi ketika kita berani mengucapkan itu luar biasa. Allah tidak berbunyi Shallallahu ala Muhammad gitu ya kan. Allah itu sholawatnya dalam bentuk maghfiratullah, rahmatullah, kasih sayang Allah. Apa bukti kasih sayang Allah? Pemberian syafaat. Siapa yang memperbanyak sholawat ini, maka dia mendapat syafaat. Persyafaat itu pertolongan yang kalau nak dihitung amal kita ini ibu-ibu tidak cukup. Puasa kita tidak cukup gitu ya kan, masuk surga itu tidak cukup. Kemudian sedekah apalagi begitu. Termasuk amal-amal tuh pasti tidak cukup, maka butuh syafaat, pertolongan. Pertolongan itu diberikan kepada Muhammad untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Kepada mereka yang membacakan solawat. Kalau solawat Allah bentuknya adalah rahmatullah, kasih sayang. Tapi kalau solawat malaikat dan kita bentuknya doa. Jadi solawat kita itu bentuknya doa. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu adalah doa. Doa pada saat yang sama ketika kita meninggikan Allah, meninggikan Muhammad, berarti pada saat yang sama kita sedang meninggikan diri kita sendiri. Ibu-ibu, pada saat kita memuji Allah itu bukan untuk Allah, bukan, tapi untuk diri
kita. Ketika kita alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, itu untuk kita. Allah akan lambungkan, walaupun di dunia tidak perlu begitu populer, tidak perlu apa populer itu, Bu? Tidak perlu terkenal lah kira-kira di dunia, tapi kita akan dikenal Pak di arasy Allah, malaikat Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang memuji Allah, memuji Rasulullah, dan kita menjadi pengikut setia dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini bulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, selain kekuatan sholawat, beliau itu, ayo kalau perlu ibu-ibu punya program membagikan apa itu sedekah yatim, juga cocok untuk dilakukan bulan ini, ya kan? Ya tidak perlu maulid itu dalam pengertian nak dilaksanakan macam-macam, tidak. Saya kira amal-amalan yang Rasulullah cintai ketika kita lakukan, insya Allah itu menjadi sesuatu yang disunahkan. Misalnya beliau itu mengatakan, saya dengan yatim itu kahata ini, saya dengan anak yatim itu seperti dua jari ini. Maksudnya antara ini kan dekat sekali begitu. Nah, dua telunjuk dengan jari tengah. Kenapa maksudnya? Berarti beliau itu dekat sekali. Ayo kita juga mendekati, mulai di inventaris lingkungan kita, tetangga ini siapa-siapa yang yatim misalnya kan. Ini buat program dari majelis taklim ini, Masjid At-Taqwa ini, kemudian mulai dibagikan misalnya. Mulai kita fokuskan ke arah situ. Atau anak yatim, bantuan sekolahnya, bantuan dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan, karena itu juga kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengan fakir miskin itu dekat sekali. Bahkan setiap hari beliau keliling ke rumah-rumah siapa yang tidak punya makanan. Walaupun sebenarnya beliau itu seringlah tidak makan begitu ya kan. Nah, ini betapa dekatnya. Maka kesunahan-kesunahan yang beliau lakukan bisa kita laksanakan. Termasuk yang terakhir Bapak Ibu, antara lain juga itu kesunahan beliau, saking riangnya beliau itu dilahirkan pada hari Senin, maka beliau puasa. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ini? Itu hari itu aku dilahirkan. Berarti kita puasa hari Senin itu dalam rangka mencintai yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan ini, mari kita istiqomahkan, tidak seluruh lah begitu ya kan. Mana yang mampu kita lakukan, mari kita lakukan agak lebih intens, karena memang bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, lebih dari hari biasanya. Misalnya kalau hari biasa ya sedekah mungkin 1000, tapi Rabiul Awal ini agak tingkatkan karena kecintaan kita kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk itu kalah dengan Abu Lahab. Begitu ya. Abu Lahab aja mampu merdekakan budak karena dia senang kepada keponakannya lahir. Masuk itu tidak lebih dari itu, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari hendaknya terus tidak pernah putus, baring guling duduk kita dengan sholawat kepadanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bu? Mau ada pertanyaan? Ya, saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dikurangi misalnya. Tapi kenapa kalau orang kafir kan bilang itu kafir itu. Kalau orang kafir di Quran bilang tidak akan masuk itu, pokoknya tidak diampuni. Betul. Dia berbuat kebaikan. Iya. Gimana penjelasan itu? Kok bisa Abu Lahab bisa, orang kafir tidak bisa. Baik, makasih Bu. Iya, itu pertanyaan yang kritis sekali dan bagus sekali. Kalau dilihat dari teks ibu-ibu udah jelas. Di sini juga jelas ya kan? Disebutkan dalam Al-Qur'an, saya selana rongzatalahab, begitu ya. Jelas sekali. Dia tidak akan pernah ya orang tidak mengakui begitu ya kan? Kita ini ibu bapak kira-kira ketika astagfirullahaladzim, astagfirullah dan sedekah misalnya, apakah dapat ini apa itu
pengampunan? Lah tidak juga begitu ya kan? Karena kita yakin akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa selama dia tidak mengakui Allah dan Muhammad sebagai Rasul, itu tidak dapat apa-apa begitu. Tapi dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, kalimatnya yukhaffifu, saya ulangi, dikurangi itu dalam pengertian bahwa orang yang kafir sekalipun, dia ini namanya dalam hadis itu tarhib wa tarhib. Jadi gambaran kalau mau motivasi, kalau ada amal baik yang ingin kita lakukan, tapi ini tidak bisa dijadikan dalil untuk pembenaran, ya kan? Dalil motivasi boleh, makanya dalam hadis dhaif itu Bapak Ibu boleh kita jadikan fadilah amal, tapi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Hadis tadi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Oh berarti kalau orang lain ini kelak dikurangi juga, yo begitu ya kan? Tidak dalam pengertian itu. Ini dalam pengertian motivasi, Bu Bapak Ibu, bahwa orang yang beramal karena mencintai Muhammad bukan karena dia sebagai Rasul, tetapi karena sebagai ponakan yang laki-laki lahirkan, itu saja Allah berikan keringanan dalam pengertian yukhaffifu tadi. Tapi tidak bukan berarti dia tidak dihukum begitu ya kan? Dan itu sekali lagi hukuman termasuk walaupun dia bergelmingan dosa, itu adalah hak Allah mau mengampuni atau tidak begitu kan? Kita tidak tahu, jangan-jangan sebelum sakaratul maut dia mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak tahu juga kita begitu. Maka dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah konteksnya husnuzon dari amal baik orang. Tidak perlu juga kita tanya kalau ada yang datang ke rumah kita kemudian ngantar beras, ini oh bapak muslim apa tidak usah juga ditanya gitu ya kan, tidak usah ditanya. Percuma aja bapak sedekah dengan saya, dengan fakir miskin, karena bapak belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya kan. Tidak perlu juga kita sampaikan begitu. Boleh jadi karena amal-amal inilah yang akan mengantarkan mereka dapat hidayah. Sekali lagi ini bukan dalam pengertian untuk kita jadikan dasar hukum, jadi dalil pembenaran bahwa non muslim itu tetap mendapatkan keringanan. Tapi kalau Allah berkehendak itu di luar kemampuan kita. Ini hanya betul-betul memotivasi orang lain yang tidak yakin kepada Muhammad saja, karena dia berbuat baik, karena mencintai Muhammad dengan kemanusiaannya, itu tetap mendapat. Belum selesai, saya langsung dapet begitu ya. Itu Bu ya. Ya, itu pengertiannya, apa penjelasannya, saya kira itu dalam rangka motivasi beribadah, ya kan? Motivasi beribadah. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Boleh? Kalau lah orator bertanya, Pak ya, boleh gitu. Terima kasih Ustaz. Pertama, tadi terkait dengan fadilah sholawat. Kita kan sering sekali itu melihat bersama-sama Ustaz ada dua versi. Kalau sholawat itu ada juga banyak ulama yang mengatakan kalau sholawat itu ingin kekayaan semacam itu, kalau kita diharapkan menghasilkan ada dua. Betul. Yang kedua, yang melihat juga di harus ada motivasi. Terima kasih. Cek, makasih. Oh ini habis baterai ini. Hah? Oh boleh. Bapak Ibu, amal apapun selalu ada motivasi. Tidak hanya sholawat. Terus kita ngukurnya, oh berarti tidak ikhlas, tidak. Buktinya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti tidak boleh ngambil mengharapkan dunia, tidak juga begitu ya kan. Jadi kalau ada dua dimensi, karena memang tingkatan keikhlasan itu ada yang melalui latihan dulu, kemudian dah terbiasa, akhirnya malu. Sama lah dalam perkembangan psikologi ibadah lah. Saya kalau SMA dulu doa itu lebih banyak untuk diri dewe, untuk diri sendiri. Ya Allah, aku nendak ujian, tolong ya Allah.
itu ada saingan sebelah saya ya Allah, kalau bisa jangankan kurangi kemampuannya ya Allah. Misalnya begitu ya kan. Lah iya, sama saja, itu perkembangan masa remaja. Tapi semakin ke atas, kini tidak lendak lagi doakan buruk orang itu, begitu ya kan. Malu pula dengan Tuhan, kira-kira begitu Pak. Jadi samalah dengan sholawat. Orang yang baru-baru ya silakan saja, dia minta dengan kekuatan sholawatnya dapat istri, dapat anak, dapat lain-lain. Tapi kan sholawat itu sebenarnya dengan pada saat yang sama dia sedang menguatkan akidahnya kepada Allah, meyakini Muhammad dan meyakini dirinya sebagai peminta. Tidak ada masalah di situ. Tapi kan dia minta karena harto misalnya begitu ya kan, karena calon anggota DPR misalnya begitu ya. Ya silakan saja dia minta tetap kepada Allah, tapi ada manfaat dunia kan, ya silakan saja. Nanti waktunya bergeser dari dunia kemudian nanti ke akhirat, karena akan kita arahkan ke akhirat langsung. Dalam pendidikan itu tidak semua langsung bisa, ya kan, tidak semua langsung bisa. Saya yakin semua para ulama itu prosesnya begitu semua, begitu kan. Dunia dulu, semakin yakin kalau Anda sholat duha maka rezekinya akan ditambah, begitu Bu ya. Terus begitu, kenapa tidak bertambah-tambah begitu kan. Tapi ada yang dengan yakin bertambah, terus bertambah, ujung-ujungnya tidak minta lagi. Ya Allah, itu ya kan, yang seperti diceramahkan oleh Syekh Abdul Somad. Ketika saya dipecat jadi pegawai negeri, kemudian dakwah kemana-mana, dakwah diberhentikan selama 4 bulan, akhirnya gawe saya nulis aja, makan tidur nulis makan tidur begitu kan. Akhirnya puncaknya beliau selesai selama 4 bulan itu buku yang tebal, akhirnya beliau dapat doktor. Tidak lama dapat doktor, dapat gelar profesor. Ya awalnya menurut beliau tidak pernah berdoa dapat itu begitu. Tapi itu buah dari sabar menghadapi ujian. Nah maksud saya terkait dengan sholawat ini, walaupun tujuan kita duniawi, selama mengucapkan sholawat itu berarti kita sedang berusaha menguatkan akidah kepada Allah, mencintai Muhammad, dan sedang kita memposisikan diri sebagai hamba yang minta, ya kan, minta. Saya kira tidak ada persoalan. Nanti akan bergilir sendiri pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan dengan sendirinya. Sama yang sedekah ini, mudah-mudahan sedekah hari ini ya Allah minta rezekinya bertambah, ya kan begitu Bu ya. Sedekah itu apakah karena Allah apa tidak, ya pokoknya bersamaan gitu ya kan, karena Allah kemudian nanti Allah akan berikan. Kalaupun karena dunia seutuhnya pun nanti kebaikan ini akan tetap baik. Itu maksud saya, tetap positif. Kebaikan tetaplah kebaikan walaupun tujuannya duniawi. Nanti begitu apa itu dengan kontinu pelan-pelan dia akan menjadi lebih baik dan terus meningkat. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Jangan ragu mengucapkan sholawat apapun, sedekah karena duniawi silakan saja, tidak apa-apa, ya kan. Termasuk diumumkan jumlah duit sumbangan dengan ini juga tidak apa-apa begitu, karena ukuran niat pun tidak tahu kita ngukurnya Bapak Ibu. Ukuran di dalam itu tidak tahu ukurannya, kapan ikhlas kapan tidak juga tidak tahu. Termasuk sholat, kapan ikhlasnya, itu tidak dipuji orang, susah pula ngukurnya, biarlah begitu ya kan. Sekali-sekali dipuji juga tidak apa-apa begitu ya. Ketika dipuji balikkan lagi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh rajin niat, alhamdulillah gitu kan. Balikkan lagi kepada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.